Pada waktu kami berkumpul, kuasa Roh Kudus bekerja, mententramkan hati kami dan membawa kami kepada Yesus Kristus, supaya dengan jasa Kristus kami datang kepada Engkau, karena kami tahu siapa diri kami. Kami mohon pertolongan Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kami sehati, sepikir dan rindu supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Pada waktu firman dengan jelas diberitakan, kuasa Roh Kudus bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami dan kehendak bagi Bapa di surga. Sehingga kemuliaan hanya kembali kepada Tuhan saja. Jangan hamba-Mu yang menampil ke depan, tetapi kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang ada di tengah-tengah kami, menuntun dan membawa kami untuk tersungkur di bawah kaki Tuhan. Kami menundukkan diri sepenuhnya kepada Kristus Yesus. Gerakkan hati kami untuk melayani Tuhan, karena kami tahu kami diselamatkan Tuhan untuk melayani. Bukan karena Engkau kurang suatu apapun juga, tetapi melalui pelayanan kami belajar bertumbuh, belajar menyangkal diri, belajar hidup bagi Kristus. Belajar bagaimana kami bertumbuh di dalam Kristus, menuju kepada kesempurnaan Kristus. Tuhan tolong kami, supaya jangan kami hanya mendengar, tetapi kuasa firman menggerakkan hati kami dan menuntun kami untuk hidup bagi Kristus. Terima kasih, hamba-Mu serahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Terpuji nama Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita buka firman Tuhan yang diambil dari Lukas 17. Lukas 17 ayat ke-7 sampai ke-10. Lukas 17 ayat ke-7 sampai ayat yang ke-10. Lukas 17. Sudah temukan? Saya akan bacakan Lukas 17 ayat ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya dia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layani aku sampai selesai aku makan minum. Dan setelah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Berbahagia mereka yang membaca firman dan mereka yang hidup di dalam firman Tuhan. Ayat yang kita baca adalah perumpamaan kehidupan seorang hamba berada di dalam kekuasaan tuannya. Dan saya yakin bahwa pada zaman itu pendengar mengerti apa artinya menjadi seorang tuan dan apa artinya menjadi hamba di dalam rumah tuan itu. Perumpamaan ini itu sebenarnya sesuatu yang common sense, yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, kehidupan sosial pada waktu itu. Bukannya hamba itu diktator sekali, tetapi lebih menekankan sikap dari seorang hamba. Dan perumpamaan itu sebenarnya adalah
earthly saying with the heavenly meaning. Yang perkataan itu atau ilustrasi dari kehidupan sehari-hari tapi punya pengertian surgawi. Jadi sebenarnya ini lebih ditekankan bagaimana seseorang menjadi hamba Kristus. Relasi dengan Kristus adalah Tuhan dalam hidupnya. Dan bagaimana seorang yang hidup di dalam kekuasaan Tuhan itu mengasihi dan memberikan respon yang tepat terhadap tugas yang dipercayakan oleh tuannya. Saudara kita yang telah diselamatkan oleh Tuhan, itu dipindahkan dari kerajaan kegelapan, kerajaan setan, itu masuk ke dalam kerajaan terang. Dulunya kita adalah hamba dosa, tetapi sekarang kita adalah hamba Kristus. Dulunya kita diperbudak oleh dosa, tetapi sekarang kita sudah dibebaskan oleh Kristus. Sehingga kita tidak lagi tunduk kepada roh-roh dunia, tetapi tunduk di bawah kingdom, yaitu kerajaan Kristus. Yang memerintah kita dengan kekuasaannya. Sehingga setiap orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan adalah hamba Kristus. Yang hanya melayani tuannya dan hidupnya itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi semuanya hidupnya adalah bagi Kristus. Pernahkah sudah tanya, setelah Kristus menyelamatkan saya bisa pergi ke surga dengan karya dan garansi Kristus. Dan Roh Kudus ada di dalam hati kita. Tapi mengapa Tuhan menaruh kita di dalam dunia ini? Bukankah kita sudah bisa dengan karya Kristus kita masuk ke dalam kerajaan surga? Tuhan mau saudara kita dan saya hidup di dalam dunia ini untuk menjadi hamba dan melayani Injil Kristus. Ini adalah misi hamba dan menjadi misi dari hidup kita sebagai seorang hamba yang tunduk di bawah Kristus. Ada misi yang baru yang Tuhan percayakan. Bukan misi kerajaan kita yang harus kita bangun, tetapi kerajaan Allah. Bukan karena kuasa kita membangun kerajaan Allah, tetapi dengan kuasa Kristus yang bekerja begitu luar biasa di dalam hidup kita. Jadi saudara, setiap orang harus melayani Tuhan. Sebab setiap orang adalah hamba Kristus. Setiap orang Kristen, mereka setelah dipercayakan oleh Tuhan dengan karunia roh, supaya kita mampu untuk melayani Tuhan dan mencari kepentingan Kristus Yesus. Saudara, oleh sebab itu saudara menjadi orang murid Kristus, nggak boleh mengatakan, saya tidak melayani karena saya bukan majelis. Saya tidak melayani karena saya tidak punya apa-apa. Saya tidak bisa melayani karena saya bukan pengurus gereja. Kita harus membedakan antara status hamba dengan jabatan gerejawi. Jabatan gerejawi itu adalah panggilan dari gereja untuk orang-orang tertentu dan dipercayakan untuk melayani tugas, melayani Tuhan di dalam tugas masing-masing yang dipercayakan sesuai dengan karunia roh. Tapi secara status kita adalah seorang hamba yang menjadi rekan kerja dengan hamba Tuhan dan para majelis supaya mereka sama-sama mendukung pekerjaan Tuhan, mendukung kerajaan Allah. Sehingga kita membaktikan diri untuk melayani. Jadi setiap orang melayani Tuhan, setiap orang Kristen adalah hamba Kristus yang dipanggil dan dipercaya, dikaruniakan untuk melayani Kristus. Di dalam perumpamaan ini mengajarkan 3 sikap
dari seorang hamba. Yaitu 3 sikap dari seorang hamba Kristus yang kemudian mereka mengerti di dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana seharusnya kita tundukkan diri di bawah kekuasaan Kristus. Ayat yang ke-7, saya bacakan. Siapa di antara kamu mempunyai seorang hamba yang membajak lalu mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang ke rumah, mari segera makan. Pendengar langsung tahu nggak ada yang seperti itu. Apakah Tuhan itu kejam sehingga hamba itu nggak punya tempat istirahat atau tempat untuk bernafas sedikit? Bukan persoalan itu. Tetapi ayat ini menekankan bahwa seorang hamba itu harus bekerja dengan sungguh-sungguh atau bekerja keras tanpa pamrih. Melainkan grace dari Tuhan. Seorang hamba bukan sedang nganggur kemudian dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Tetapi seorang hamba yang begitu keras bekerja, dikatakan dia membajak, ini adalah kerja di ladang. Berapa jam? Kita nggak tahu berapa jam. Tapi mungkin dari pagi sampai matahari terbenam. Lalu dikatakan atau menggembalakan kambing domba, yaitu hamba yang dipercayakan untuk memberikan makanan kepada kambing domba. Berapa jam dia kerja? Dari pagi sampai petang, sampai gelap. Dan seorang yang melakukan membajak itu terus bekerja dengan susah payah. Dan dikatakan seorang yang mengembalakan ternaknya harus senantiasa siap. Karena dombanya begitu berharga. Tidak boleh dia lengah. Karena binatang buas akan memakan dombanya. Sepanjang hari hamba itu sudah bekerja habis-habisan. Dan orang kalau sudah bekerja habis-habisan pingin apa? Relax kan, istirahat sebentar. Berjalan pulang ke rumah, lihat tuannya ada di dalam rumah. Dia dikatakan harus memperhatikan tuannya. Tuannya akan berkata, setelah ia pulang ke rumah, mari segera makan, itu tidak mungkin. Tapi melainkan sebaliknya, akan perhatikan tuannya dulu. Artinya saudara, seorang hamba itu bekerja habis-habisan. Tanpa pamrih, tetapi grace dari Tuhan. Jadi saudara harus tahu, saudara. So dipanggil oleh Tuhan bukan untuk malas-malasan. Nggak punya alasan, sudah begitu sibuk pelayanan atau kerja di kantor di mana juga sehingga saudara tidak bisa ikut di dalam pelayanan gerejawi. Seorang majelis di gereja saudara, saya nggak perlu sebutkan namanya, dipilih jadi majelis tapi nggak pernah rapat saudara. Waktu tanya dia, aku sibuk. Kalau sibuk nggak perlu jadi majelis. Setahun hanya cuma 3-4 kali duduk di rapat tapi nggak ngomong, sama saja nggak pernah hadir. Ya betul gitu. Apa sih menjadi tugasmu saudara di dalam pelayanan itu? Engkau dipanggil untuk capek. Engkau dipanggil untuk bekerja keras. Tapi saudara harus ingat bahwa hamba itu sudah pulang dari tempat dia bekerja dan menggembalakan kambing domba. Dan dia lihat tuannya, dia melayani tuannya lagi. Tanpa kasih kepada Tuhan tak mungkin dia melakukannya. Bahkan dia akan bersungut-sungut, betul? Dan itu bebannya berat. Tanpa kasih kepada Tuannya, dia akan berkata, Tuhan engkau agak adil, engkau tidak benar, saya ini sudah capek, engkau harus memperhatikan saya. Karena sepanjang hari kamu nggak tahu apa hatinya kerja. Dia nggak lakukan itu, tapi kita kasih kepada Tuannya.
seorang pendeta, dia duduk di kursi roda. Saya lihat dia dan kemudian ada teman yang ada di depan saya lalu ngomong sama dia, "Hai Pak, gimana kamu?" Dia dengan nada yang marah. "Kamu lihat aja saya. Saya sudah melayani Tuhan 30 tahun dengan sungguh-sungguh dan bekerja keras, tapi apa yang saya dapat dari Tuhan?" Ngeri saya, saudara. Yang dikasih adalah lumpuh atau piansui. Yang dikasih oleh Tuhan bukanlah kemewahan, bukanlah fasilitas, bukanlah kesehatan, saudara. Tapi dikasih oleh Tuhan, saya lumpuh total. Bapak lihat sendiri, marah dia. Sudah melayani Tuhan, jangan pikir sudah begitu spesial sehingga sakit, penyakit, bencana alam tidak terjadi di dalam hidup engkau begitu spesial. Bisa juga Tuhan pelihara itu, tapi tidak necessary. Aku melayani Tuhan, tidak boleh sakit, anak saya tidak boleh susah, anak saya tidak boleh gagal dan sebagainya. Saudara, kita sedang menanamkan jasa kepada Tuhan. Kita berpikir bahwa saya sudah bekerja keras, maka Tuhan harus memberkati saya. Engkau kerja keras, Tuhan bisa. Engkau bisa mengalami berbagai kesusahan manusia. Dan juga Tuhan bisa mendatangkan ketentraman bagi kamu. Tapi tidak mesti. Betul? Tapi Tuhan memberikan garansi dirinya, dia akan hadir di dalam hidup. Pada waktu kita dalamkan susah, pada waktu kita senang, Tuhan sebagai gembala yang baik menuntun kita ke air yang tenang, kepada rumput yang hijau, betul. Tapi Tuhan juga menuntun kita pada waktu kita berjalan dalam lembah kekelaman. Tuhan ada di situ. Waktu di Nias ada gempa dan menghancurkan begitu banyak rumah, saya bawa satu tim dengan mahasiswa pergi ke Nias untuk melayani dan saya berkhotbah satu tempat ke tempat yang lain. Dan ada seorang majelis yang membawa saya ke gerejanya untuk berkhotbah. Dan di tengah gereja ngomong-ngomong. Lalu saya bilang, "Pak, kondisi rumah bagaimana? Baik atau tidak? Keluarga baik semua?" Dia nggak jawab, saudara. Saya pikir saya ada di belakang motor, jadi ngomong nggak jelas. Masa saya memaksa dia, Pak, saya ngomong, tunggu turun dulu dong. Nggak seperti itu. Jalan terus sampai di gereja turun, baju dilepaskan, helm dilepaskan gitu. "Pak, rumah saya 80% kena, tapi keluarga baik-baik. Saya sudah melayani Tuhan 25 tahun menjadi majelis, Pak, hari ini. Apa yang Tuhan kasih ke saya? Gempa, bencana alam dan sebagainya. Saya pikir orang ini sedang melayani Tuhan, tetapi di dalam hatinya tidak ada sukacita. Mungkin dia mengatakan, Tuhan, aku sudah bekerja dengan keras kepada Engkau. Saya telah menanamkan jasa kepadamu. Sekarang menjadi tugas Tuhan untuk berbuat baik kepada saya. Tuhan berbuat baik kepada saya bukan karena Engkau baik. Setuju kalimat saya? Tuhan berbuat baik kepada kamu bukan karena Engkau saleh. Kesalehan kita itu seharusnya. Tapi kesalehan kita bukan menjadi sesuatu persyaratan Tuhan untuk memberkati kita. Hati-hati ya saudara. Saya tidak mau ngomong kata, saya hidup sembarangan Tuhan juga bisa berkati. Engkau harus hidup baik, kemungkinan Tuhan memberkati. Betul? Tapi Tuhan memberkati kita itu adalah karena kemurahan Tuhan, tapi bukan kebaikan kita. Saudara harus ingat, engkau bekerja dengan susah payah, berjuang mati-matian, itu karena Tuhan bermurah hati kepada saudara dan saya. Setiap orang dipanggil oleh Tuhan untuk berjerah lelah dan untuk melayani Tuhan dengan baik. Tapi pada waktu kita berjerah lelah, saudara harus tahu bahwa di balik jerah itu harus kasih karunia Tuhan yang menopang kita. Di balik jerih payah itu karena kasih Tuhan yang menopang kita.
Sehingga kita melayani Tuhan tanpa pamrih, kita melayani Tuhan dengan sukacita. Karena kita tahu kita mengasihi Tuhan. Seorang ibu dia bekerja di luar rumah dengan susah payah menghadapi banyak persoalan. Tapi pada waktu dia pulang ke rumah melihat anak-anaknya, capek pun hilang saudara. Enggak pernah ngomel. Lalu dia kerja mempersiapkan makanan untuk anak-anaknya dengan sukacita. Dia sudah capek lelah, anak-anak enggak ngerti saudara. Betul? Anak-anak tahu menuntut ibunya. Ibunya yang susah capek itu pun tidak pernah ngomong sama anak-anaknya. Dia bilang gak pernah ngomong, ibu bilang, aku hari ini capek ya, semua gak makan. Gak ada saudara, tetap sediakan makan. Kenapa saudara? Karena apa? Karena kasih dari seorang ibu kepada anaknya. Sehingga pada waktu dia melayani, dia didorong oleh kasih sehingga dia berjelah rela. Itu karena kasih yang mendorong dia. Seorang hamba harus mengasihi tuannya. Rasul Paulus mengatakan, aku berjuang mati-matian dan lebih daripada rasul-rasul. Bukan berarti dia sombong. Dia mau berkata kepada jemaat Korintus yang duniawi itu. Tapi semuanya itu merupakan kasih karunia Tuhan yang bekerja di dalam hidup saya. Memang Rasul Paulus melayani Tuhan dengan habis-habisan. Tetapi dia mengerti anugerah Tuhan yang menopang hidupnya. Dan kelimpahan itu seorang hamba itu muncul dari inside out. Rasul Paulus mengatakan, giat melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Rasul Paulus tidak hanya mendorong engkau harus giat bekerja mati-matian untuk Tuhan. Tapi dia bilang roh yang menyala-nyala, insight itu. Kasih yang menyala, firman Tuhan yang menyala di dalam hati kita, motivasi yang menyala di dalam diri kita, dan kemudian segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan yang mendorong kita untuk melayani Tuhan, saudara. Sehingga engkau dan saya bisa tahan uji karena apa? Kekuatan dari dalam. Yeremia pada waktu dia melayani habis-habisan. Tapi ditolak di mana-mana. Keluarga pun menolak dia, pelayanan itu susah. Dia bilang, aku Tuhan, aku tidak mau melayani. Aku tidak mau berkata-kata tentang nama Tuhan lagi. Aku mau melupakan segala pengalaman di mana Tuhan sudah memanggil saya. Tetapi pada waktu aku mau menahannya, aku tidak bisa. Karena your spirit itu di dalam hati kami, di hatiku menyala-nyala. Terjemahan yang lainnya, firman-Mu itu menyala-nyala di dalam hatiku. Sehingga aku bilang tidak, tetapi dorongan dari dalam lebih kuat. Itulah pelayanan seorang hamba, didorong oleh kasih, didorong oleh cinta, didorong oleh segala sesuatu yang inside itu. Membuat dia seorang melayani habis-habisan, saudara. Engkau dan saya melayani Tuhan. Engkau dan saya dipanggil capek oleh Tuhan. Tapi engkau harus memperhatikan kehidupan dari dalam. Kalau enggak, pelayananmu itu akan seperti kayu yang dibakar cepat habis. Tapi saudara, kalau ada insight di dalam itu dari Tuhan, pelayanan kita seperti arang yang terus menyala dan bertahan lama. Dan itu menghangatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Seorang hamba melayani Tuhan habis-habisan tanpa pamrih, melainkan kasih karunia Tuhan. Yang kedua, saudara, ayat ke-8. Bukankah sebaliknya dia berkata kepada hamba itu, sediakan makananku, ikatlah pinggangmu, layani aku sampai selesai aku makan dan minum. Setelah itu engkau boleh makan dan minum. Pendengar ngerti sekali. Ini ilustrasi ini powerful sekali. Semua diam. Hamba itu, saudara, bukan tidak boleh makan, boleh. Tapi setelah Tuhan itu makan, gitu kan. Hamba itu tidak mengatakan bahwa ini
tuan yang jahat yang hanya memperhatikan kepentingan dirinya sendiri terlebih dahulu. Tapi memang tuan ini adalah tuan yang memiliki hamba-hamba yang mempunyai otoritas terhadap hamba itu. Tuan itu bukan berarti dia egosentris yang kepentingannya harus diperhatikan. No. Karena segala sesuatu dia rumah miliknya, hamba ini salah satu aja milik dia, padahal mungkin dia itu banyak hamba yang lain. Pada waktu hamba itu dipanggil untuk melayani tuannya, bukankah itu anugerah di antara sekian banyak hamba, betul kan? Sehingga hamba itu boleh mengantar sesuatu kepada tuannya, bukankah itu anugerah Tuhan? Kalau kamu nggak mau, orang lain akan aku panggil. Karena aku pemilik rumah ini. Tapi mengapa hamba ini dipanggil? Karena memang Tuhan itu mau panggil, ayo. Ini adalah kedaulatan anugerah, betul? Sehingga dia boleh menikmati wajahnya Tuhan, bisa bersekutu dengan Tuhan pada waktu dia melakukan sesuatu makan dan minum untuk Tuhannya itu. Tuhan bukan mau kita melayani. Ingat saudara. Sepertinya Tuhan kurang suatu apapun juga. Sebelum kita ada, dia sudah menciptakan langit dan bumi, betul? Saya nggak butuh anak saya melayani saya, karena sebelum anak saya sudah ada, saya sudah tahu melayani diri saya, betul? Jadi orang tua jangan tergantung kepada anak, tapi tergantung kepada Tuhan. Ini prinsip hidup saya. Kalau anak mau berbakti, puji Tuhan. Kalau nggak mau, dia tanggung jawab sama Tuhan. Jangan harap pada anak berbakti kepada kita. Tapi kita sebagai orang tua melayani anak habis-habisan dengan sungguh-sungguh. Kalau dia matanya buta nggak melihat, ya nggak apa-apa. Tuhan ajarkan dia. Tapi kalau dia melihat, dia mau membalas cinta kasih, itu puji Tuhan gitu. Jadi seorang tua, dia tahu bagaimana melayani anaknya. Tidak menuntut apa-apa. Seorang anak belum tentu dia melayani orang tuanya. Seorang pendeta bisa melayani 300 jemaat, 300 jemaat belum tentu bisa melayani seorang pendeta. Betul. Itu adalah suatu ministry yang tanda kutip tidak adil, saudara. Tapi itu suatu kenyataan, saudara. Oleh sebab itu pada waktu kita melayani, bukan kepentingan kita yang dicari, tetapi harus mementingkan kepentingan Kristus. Kalau kita memperhatikan kepentingan diri sendiri, saudara tak mungkin bisa melayani Tuhan dengan baik. Setuju kalimat saya? Engkau bekerja susah payah di luar, orang nggak tahu, gereja nggak tahu. Engkau masuk ke dalam gereja mesti tepat waktu, kalau nggak dicela. Mereka nggak peduli kau macet atau tidak. Engkau bekerja keras membanting tulang, teman-teman mungkin tidak mengerti dan tidak appreciate. Pada waktu engkau bekerja dengan baik, jarang orang memuji, betul? Tapi salah sedikit atau nggak salah dicari-cari. Dikritik habis-habisan. Pada waktu saudara susah, gereja menuntut saudara melayani. Orang tidak mengerti kesusahan kita. Tapi pada waktu gereja susah, orang menuntut kita untuk melayani. Pada waktu saudara jemaat sakit, jemaat mengatakan Pak Yonatan harus hadir. Seperti saya itu maha kuasa, saudara maha tahu. Enggak, saudara. Tapi pada waktu anak saya sakit, saudara, majelis pun enggak hadir. Hamba Tuhan pun enggak hadir, saudara. Kecewa kah? Pertama bisa kecewa. Tapi saya mengajarkan diri saya, Yonatan, siapa yang kau melayani? Kepentingan siapa yang kau cari? Apa yang kau tuntut kepada mereka? Engkau sebagai seorang hamba melayani apa yang seharusnya kamu lakukan. Kepentingan Kristus yang kamu cari, bukan kepentingan dirimu sendiri. Sehingga di situ saya belajar nggak kecewa, saudara. Walaupun memang kondisi mengecewakan. Jangan pelayanan saya itu ditentukan oleh orang lain yang mungkin hidup di dalam sifat duniawi.
Tapi saudara, pelayanan saya itu ditentukan oleh kedalaman saya di dalam pengenalan siapakah Kristus adalah Tuhan itu. Dan saya melayani dengan penuh kebebasan yang dikerjakan oleh Holy Spirit. Kepentingan Kristus lebih didahulukan daripada kepentingan diri kita. Tapi pada waktu kita mementingkan kepentingan Kristus, kepentingan kita jadi nggak ada, betul? Betul nggak, saudara? Hamba itu boleh makan nggak, boleh minum nggak? Boleh. Tuhan itu berkata, setelah itu kamu boleh makan dan minum, boleh. Kalau hamba itu berkata, setelah aku makan minum, kamu tidak boleh makan minum 10 hari. Ini Tuhan yang kejam. Boleh dia makan minum, tetapi harus tahu siapa yang lebih penting terlebih dahulu. Kristus adalah Tuhan kita, itu lebih penting. Dan saya meletakkan kepentinganku di bawah kepentingan Kristus. Sehingga aku tidak mencari kepentinganku di dalam pelayanan, saudara. Engkau berjuang mati-matian, tidak ada peluang untuk jasa diri. Rasul Paulus mengatakan di dalam Filipi 2 ayat ke-20. Semua orang mencari kepentingannya sendiri. Bukan kepentingan Kristus. Tapi kamu Timotius, kamu mencari kepentingan gereja. Rasul Paulus mau mengatakan, disitulah engkau mencari kepentingan Kristus. Timotius mengabdikan diri sepenuhnya untuk melayani Kristus. Di mana Kristus, tuh gereja adalah tubuh Kristus. Oleh sebab pada waktu dia malah mengasihi Kristus, dia mengasihi tubuh Kristus. Dia mengasihi tubuh Kristus karena dia mengasihi Tuhan. Berdasarkan kasih Tuhan dia melayani. Berdasarkan kepentingan Tuhan dia menempatkan kepentingan Kristus. Dan mengorbankan kepentingannya sendiri, saudara. Suatu saat saya menjadi seorang gembala dan hari Senin biasa gembala itu off. Pas waktu itu hari Senin, saya sedang melayani satu jemaat yang sakit. Dan ada lagi yang pas ada kebutuhan sakit dan mesti dibawa. Saya ngomong sama seorang hamba Tuhan, si A, ini saya lagi melayani seorang yang sakit. Kalau tunggu saya selesai ke sana macet lagi akan terlambat sekali. Tolong kamu pergi ke sana dan melayani orang ini. Saya dari telepon itu nadanya itu dia nggak gitu suka. Setelah lewat seminggu dia bilang, Muse maaf. Maaf apa ya? Waktu engkau minta saya melayani jemaat ini pertama kali saya itu marah. Ini kan hari cuti saya. Jemaat lagi sakit, dia pikirkan hari cuti dia, saudara. Senin kan saya off. Nah kenapa minta saya melayani? Tapi setelah saya bergumul, saya berhadapan itu, saya malu. Saya minta maaf. Saya marah sama kamu, tapi diam-diam. Ternyata saya evaluasi, saya lebih memperhatikan kepentingan saya, cuti saya, istri saya. Lalu saya cuti bikin apa? Ya santai-santai aja di rumah. Padahal ada pelayanan. Saya pikir syukur dia bertobat ya, kalau enggak gimana saya bisa melayani rekan kerja orang seperti ini. Saya tidak mengatakan saudara kita melayani jemaat sampai enggak punya waktu untuk keluarga. Bukan itu, ada waktunya. Rasul Paulus mengatakan jangan setiap kita hanya memperhatikan kepentingan kita sendiri tapi perhatikan kepentingan orang lain juga. Kita hidup bukan hanya mengeklusifkan diri kita untuk diri dan untuk keluarga. Tetapi membagikan hidup kita di luar keluarga kita. Itu ada orang yang hatinya besar. Orang yang hatinya besar, hati seorang raja, semua orang itu ada di dalam hatinya. Sehingga dia bermurah hati kepada orang lain yang mungkin tidak pantas atau tidak layak menerima kemurahan. Dia mengasihi orang tanpa pamrih, dia mengasihi orang tanpa pilih-pilih. Karena apa? Saudara, dia hati seorang raja.
Kalau saya hanya melayani orang tertentu saja yang saya suka, saya bukan hati seorang raja dan hati seorang gembala. Tapi lebih cenderung untuk kepentingan saya sendiri saya melayani. Kalau kita memperhatikan kepentingan Kristus, oleh sebab itu apa? Di dalam pelayanan, tidak boleh mencari pujian yang sia-sia, yaitu pujian diri sendiri. Kalau sudah saya melayani Tuhan dengan baik, kemungkinan orang melayani, betul? Orang memuji, betul nggak? Betul. Tapi sudah melayani dengan baik, kemungkinan juga orang kritik, itu normal, saudara. Tapi kalau pada waktu saya melayani berantakan dan tidak baik, tidak tanggung jawab, orang mengkritik itu juga normal, saudara. Tapi orang yang saleh melayani segala sesuatu tidak tergantung kepada pujian, tapi tergantung kepada pujian dari Allah. Oh Pak, mungkin sudah akan ngomong, ini kan mereka memuji saya. Saya nggak salah. Sudah tidak salah kalau sudah orang lain memuji kita, tidak salah. Betul? Itu memang normal. Kita perlu gereja memberikan pujian yang tulus juga. Orang lain memuji kita, betul, nggak apa-apa. Tetapi yang menjadi masalah pada waktu orang memuji kita, kita diam-diam memuji diri. Itu celaka, sudah. Orang memuji kita diam-diam menerimanya dan mengatakan, amin, aku memang layak dipuji. Itu celaka, saudara. Saudara tidak berkuasa orang memuji engkau, tetapi sudah berkuasa untuk tidak menerima pujian. Untuk diri sendiri. Sehingga setiap orang memuji kita, saudara, kita harus dari pujian itu ditujukan kepada kita dan naik ke atas. Amin gak, saudara? Pujian itu memang manusia tujukan kepada kita karena mereka melihat manusianya. Tidak salah mereka lakukan seperti itu, tetapi yang menjadi salah dan pujian itu berhenti pada hatiku dan kemudian tidak kembali kepada kemuliaan Kristus. Pujian itu bisa racun bagi kita, khususnya orang-orang yang sombong. Tapi pujian itu bisa menjadi sesuatu yang agung memuliakan Tuhan bagi orang yang mengasihi Tuhan, takut sama Tuhan. Karena mereka tahu siapa yang harus dipuji, saudara. Saya sudah melayani Tuhan, saudara, dari tahun 85. 37 tahun, 38 tahun. Saya jadi hamba Tuhan tahun 85. Tapi gak gampang, saudara. Saya punya kesempatan belajar di Amerika, punya kesempatan untuk mengajar, punya kesempatan ini, saya punya karunia mengajar, punya karunia berkhotbah, punya apa. Saya terbanyak Tuhan kasih. Semakin banyak dikasih, semakin bahaya. Kalau hati kita gak takut sama Tuhan. Kenapa, saudara? Karena murid-murid akan ngomong, Pak Yotan ngajar luar biasa, pengetahuannya segudang. Padahal nggak seperti itu, karena murid saya nggak tahu apa-apa, saudara. Tergantung siapa yang memuji kita kan. Ada orang yang lebih pintar, orang itu saya membandingkan diri saya dengan orang bawah dan orang memuji kita jauh dari saya. Oleh sebab itu, saudara, saya bisa menjadi berbangga diri karena pujian yang sia-sia itu berbahaya sekali. Banyak orang pintar, orang yang punya skill itu 99% itu sombong. Ingat, saudara. Hanya 1% saja mereka yang rendah hati dan mereka tidak mau menerima pujian, tapi pujian kembali kepada kemuliaan Tuhan, saudara. Ingat baik-baik, saudara. Kepentingan Kristus di atas kepentingan kita. Segala pujian itu harus kembali kepada Kristus sebab kita hamba yang tidak layak menerima pujian. Yang kedua apa? Kita sebagai hamba kepentingan Kristus. Oleh sebab itu kita mencari perkenanan perkenanan Allah, bukan manusia. Rasul Paulus mengatakan, apakah saya mau cari diperkenan oleh manusia? Kalau saya masih seperti itu, saya bukan hamba Kristus. Kita nggak boleh mempunyai telinga yang panjang untuk melihat atau menilai dari orang lain yang senang atau tidak. Tapi sudah mesti sungguh-sungguh di dalam pelayanan. Semua pelayanan kita memberikan solusi kepada Kristus.
bagaimana Kristus menilai kita. Engkau dan saya adalah orang hamba. Karena milik kita adalah milik Kristus. Dan hidup kita adalah untuk Kristus. Pada waktu Kristus diperkenan, dimuliakan saudara, kita pun kena cipraknya, kemuliaan itu. Ciprak itu artinya Kristus dimuliakan dan saya di dalam Kristus, Kristus di dalam saya, sehingga aku juga dapat sedikit kehormatan. Tapi bukan diriku, tapi karena Kristus. Saya suatu saat punya pembantu yang pinter untuk urus taman dan memang dia suka. Kami sibuk taman yang kecil kadang-kadang gak terurus, tapi pembantu ini datang 2 bulan tamannya jadi indah sekali. Batu-batu kecil diambil, dibuang, dicangkul, kemudian ditanamin, disiramin kayak gitu. Rumput-rumput tinggi sedikit dipotong gitu. Kadang-kadang dia suruh tukang datang udah potong karena dia ada mesin, saya nggak punya. Pokoknya taman itu diurus dengan baik. Waktu saya pulang ke rumah hati senang. Tapi saya nggak bilang, Mbak terima kasih ya udah urus taman. Kalau nggak ada kamu saya mati dah tamannya itu. Enggak, karena dia pembantu kok. Dia lakukan apa yang semestinya kan. Nah suatu saat itu teman saya datang ke rumah, dia lihat taman itu. Aduh, lalu dia ngomong, Pak Yonatan, kamu pinter urus taman ya. Semua taman itu indah sekali, di tanahnya juga rapi dan pengaturannya bagus sekali. Kamu pinter ya. Pembantu saya ada di belakang lagi masa-masa, dia dengar. Boleh nggak pembantu ngomong, Pak, itu bukan Pak Yonatan urus, saya yang urus. Kurang ajar nggak pembantu itu? Dia nggak berani ngomong, karena apa? Dia kerja di rumah saya. Yang itu. Tapi pada waktu seorang pembantu yang baik dia tuannya dipuji, dia senang nggak? Senang karena dia kerja di rumah tuannya kan. Betul nggak? Tapi pada waktu orang lain memuji saya, karena saya pun nggak boleh mengatakan ini semuanya bukan jasa saya tapi jasa pembantu. Sebab apa? Rumah itu milik saya dan pembantu kerja di rumah saya. Kalau saya nggak mau dia kerja tempat lain mungkin. Karena saya adalah tuan rumah itu, pemilik rumah itu. Oleh sebab itu saudara, pada waktu saya dipuji atau saya pembantu melakukan segala sesuatu dengan baik dan saya dipuji dan saya diperkenan, oleh sebab itu pembantu harus senang saudara. Demikian juga hidup kita. Kalau sudah melayani Tuhan dengan baik, dengan serius, dengan sungguh-sungguh, Tuhan kita dipuji saudara. Gereja harus senantiasa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Setuju saudara? Memberikan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Memberikan skill yang terbaik untuk Tuhan. Karena dia adalah Tuhan kita submit kepada dia saudara. Jangan hanya asal-asalan kita berikan kepada Tuhan. Tuhan yang maha kuasa bisa sempurnakan. Saya tahu, gak usah kasih tahu. Tapi tanggung jawab kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau bangun gereja, bangun yang terbaik. Kalau buka pospi, buka yang terbaik. Kalau sudah melakukan segala sesuatu, berikan habis-habisan untuk Tuhan. Karena pada waktu Tuhan dilayani dengan baik, dia mendapat kemuliaan, saudara. Dan kita pun dihargai dan dihormati. Ini saudara yang kedua. Ayat 9 dikatakan, apakah dia berterima kasih kepada hamba Tuhan karena hamba itu melakukan apa yang ditugaskan? Jawabnya tidak. Cari terima kasih pun gak boleh, apalagi cari upah. Loh, kalau salah gak hamba Tuhan itu berterima kasih? Kalau mau berterima kasih ya gak salah, betul? Tetapi apa yang dilakukan oleh hamba itu bukan cari terima kasih dari Tuhan membuat dia puas. Tuhan itu bisa diam-diam mengatakan terima kasih bukan melalui mulutnya. Bisa. Tapi itu terserah pada Tuhan. Jikalau Tuhan memberikan terima kasih, kita pun mengatakan, aku hamba yang melakukan yang selayaknya. Artinya kita pun tidak layak menerima terima kasih dari Tuhan. Betul? Semua solusi pada Tuhan. Sebab segala sesuatu dari Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan juga.
Yang terakhir ayat ke-10. Demikian juga kamu apabila yang kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba Tuhan yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Luar biasa itu satu sikap. Kami hamba yang tidak berguna. Bukan hamba merendahkan diri atau menghukum dirinya sendiri. Bukan hamba yang minder, bukan itu. Tapi hamba yang mengenal siapa dirinya dan mengenal kebesaran Tuannya dan mengenal siapa dia, mengabdikan diri dan dia merasa dirinya tidak layak, aku harus semakin kecil, tapi Tuanku harus semakin besar dan mendapatkan kemuliaan. Itu adalah seorang hamba. Apapun yang saya kerjakan ini hanya tugas yang dipercayakan oleh Tuhan dan saya lakukan dengan semestinya. Saya tidak memandang ke kiri dan ke kanan. Tuhan, terima kasih Engkau telah memanggil saya karena saya lebih baik daripada hamba yang lain. Kurang ajar hamba itu. Ini kayak orang Farisi itu. Tapi setiap kali Engkau dipercayakan sebagai ketua majelis, sebagai ini dan sebagai itu, sebagai ketua komisi, kita mengatakan, Tuhan, aku tidak layak menerima apa yang Engkau percayakan. Aku hanya menerima segala kepercayaan Tuhan dan lakukan tugas saya dengan baik-baik. Saya melakukan dengan kasih dan melakukan dengan tanggung jawab. Melakukannya dengan skill yang Tuhan telah berikan kepada saya. Saya tidak ada apa-apa, tetapi Tuhan adalah segala-galanya, saudara. Setiap pelayan Tuhan harus seperti itu. Banyak orang sudah melayani Tuhan di dalam gereja, lalu dia berkata, akulah gereja. Akulah pemimpin gereja, akulah yang menentukan gereja, akulah segalanya bagi gereja. Orang ini bukan sedang melayani Tuhan, tapi sedang merebut kemuliaan Tuhan, saudara. Saya pernah berkhotbah di satu gereja, saudara. Saya berkhotbah tentang setiap orang mengikut aku, menyangkal diri, memikul salib. Saya khotbah panjang lebar, kemudian sebelum selesai khotbah, seorang bapak yang sudah 70 lebih keluar dari gereja. Saya nggak tahu, karena mungkin dia mau ke belakang, mau apa, kepentingan karena orang tua. Lalu hamba Tuhan salam sama saya, Pak, khotbah ini luar biasa, saya itu saya nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi Bapak lihat nggak ada satu orang keluar dari gereja? Lihat, ada orang itu tersinggung, Pak. Saya bertanya, Tuhan tersinggung gak ya saya khotbahnya? Saya gak peduli manusia tersinggung atau tidak. Loh, kenapa dia tersinggung? Apa yang Bapak khotbah kena ke dia. Dia gak suka itu. Karena apa? Kalau kami khotbah seperti itu, kami akan dipanggil ke kantor kemudian dimarah-marahin. Dia adalah pemimpin gereja, dia orang paling tua, dia ada pendiri gereja itu, dia punya restoran ini, punya itu. Dan saya pikir punya ini, punya itu, yang punya yang gak punya apa? Takut sama Tuhan. Kalau betul saya berkhotbah itu adalah kebenaran Tuhan, mengapa engkau melawan, mengapa engkau tolak, mengapa engkau tidak suka? Lalu beberapa waktu kemudian, setelah minggu pertama rapat, hamba Tuhan itu telepon saya, Pak. Tempori mereka rapat dan bicarakan Bapak. Dan dia mengatakan, Pak Yonatan mulai hari ini tidak boleh berkhotbah di gereja kita. Puji Tuhan. Saya bukan berkhotbah untuk kamu. Kamu tidak terlalu penting saya berkhotbah untuk kamu. Betul? Sorry kalau saya mengatakan itu. Kalau salah. Tapi saya rasa enggak salah. Sepertinya kamu begitu penting firman Tuhan tujukan hanya untuk kamu. Tidak, saudara. Saya bilang banyak tempat saya bisa pelayanan. Kalau dia tidak, dia bertanggung jawab kepada Tuhan. Jikalau khotbah saya nggak benar, dia tidak terima, dia seharusnya bertanggung jawab di hadapan Tuhan, saudara. Aku semakin besar di dalam gereja karena aku penentu gereja hingga aku tidak bisa disentuh oleh siapapun juga. Ini bukan seorang hamba yang melayani, tetapi hamba yang telah menjadi Tuhan. Kalau engkau menjadi Tuhan, Kristus adalah hambamu yang bisa kamu perintah. Dan itu salah, saudara.
Yohanes pada waktu dia semakin terkenal, semakin orang datang kepada dia dan mereka berpikir bahwa dia adalah Mesaya. Dia mengatakan, tidak, aku bukan Mesaya. Aku bukan ini, bukan ini. Tapi aku seorang hamba yang suaranya berseru-seru. Lalu Yohanes Pembaptis mengatakan, dia harus semakin besar dan aku semakin tinggi, semakin rendah. Jikalau aku semakin besar, Kristus akan semakin tinggi, akan semakin kecil. Dan jikalau aku semakin besar, tak mungkin saudara akan memuliakan Kristus. Tidak mungkin Kristus menjadi Tuhan di dalam hidup saudara. Apa artinya saudara? Seorang hamba harus kenal diri. Kalau enggak kita berubah menjadi Tuhan. Kalau berubah menjadi Tuhan kita melayani bukan sedang memuliakan Tuhan tetapi mencari diri kita sendiri. Engkau dan saya sudah ditebus oleh Tuhan. Engkau dipanggil untuk melayani Tuhan. Dan engkau adalah seorang hamba. Dan harus sikap seorang hamba, engkau tahu siapa dirimu. Engkau tahu bahwa engkau harus tunduk di bawah kaki Tuhan. Mari semua gereja Tuhan GKY Bali. Semuanya belajar menjadi seorang hamba. Kita dipanggil untuk jabatan tertentu atau pelayanan tertentu. Bukan untuk kemuliaan kita, tapi semua berkata untuk kemuliaan Tuhan. Aku hanya melakukan apa yang semestinya. Aku hamba yang biasa-biasa, tapi mendapat anugerah dari Tuhan. Mendapat kemurahan dari Tuhan, sehingga aku tidak layak untuk melayani. Kiranya Tuhan berkati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami seringkali tidak kenal Tuhan dan tidak kenal diri kami sendiri. Karena ada sesuatu selubung yang menutupi pintu hati kami sehingga tidak melihat cahaya kemuliaan Kristus bersinar di dalam hati kami. Dan kami tidak melihat kemuliaan diri sehingga kami menganggap bahwa diri kami terang padahal gelap. Kami mohon pertolongan Tuhan. Supaya kami seumur hidup saya bertemu dengan Tuhan, kami tetap adalah seorang hamba Tuhan. Yang menundukkan diri seluruhnya, setiap antero hidup kami, 1 inci hidup kami di bawah sovereignty of God. Kiranya kemuliaan Tuhan bersinar kami, kiranya belas kasihan menopang kami, kiranya segala sesuatu yang baik dari Tuhan bersinar di dalam hati kami. Berkati jemaat-Mu, berkati mereka yang melayani Tuhan, berkati setiap orang dengan rendah hati melayani Tuhan. Sehingga tidak ada seorang pun membanggakan diri, tapi hanya kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.